Dewa-dewa guntur pergi ke Istana Naga secara pribadi, tetapi dia dikalahkan. Istana Naga menempati setengah dari wilayah utara dan bertarung dengan Guntur Mengejutkan Abadi. Guntur Mengejutkan Abadi telah menderita kerugian besar baru-baru ini. Istana Naga memiliki ahli yang dapat bertarung melawan dewa-dewa petir. Istana Naga bangkit. Mengejutkan. Sebuah kekuatan di wilayah utara, Istana Naga, memiliki kekuatan untuk melawan Guntur Mengejutkan Abadi. Namanya Istana Naga, dan pemimpin Istana Naga adalah Raja Naga. Apakah ini nyata jika itu bisa melawan Guntur Abadi yang mengejutkan? Bukankah itu berarti itu adalah kekuatan terbesar ke-6 di galaksi yang tak terbatas? Berita ekspedisi utara ke planet perdagangan bebas menyebar ke planet sekitarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Segera, semua orang di wilayah utara mengetahuinya. Dalam waktu kurang dari 5 hari, beritanya menyebar ke daerah lain. Pendongeng, apa yang kamu katakan Istana Naga wilayah utara bangkit pemimpinnya adalah Raja Naga. Di wilayah timur, daun Dewa Abadi berada di samping Guntur Mengejutkan yang abadi. Berita itu menyebar ke semua planet di wilayah timur sekaligus. Di restoran top di planet ini, seorang pendongeng berbicara dengan berani dan tegas. Ya, Nona-nona, beritaku 100% benar. Hehe, Eternal Shocking Thunder baru-baru ini tidak beruntung. Dikatakan bahwa hanya 2 dewa petir abadi yang mati, dan kemudian Istana Naga tiba-tiba bangkit. Meskipun petir abadi menderita kerugian besar karena sarang iblis, bagaimanapun juga dewa petir adalah dewa-dewa. Bahkan setelah secara pribadi melakukan ekspedisi, dia masih menderita kerugian besar. Dapat dibayangkan bahwa Istana Naga sangat kuat. Untuk dapat bersaing melawan dewa-dewa, kekuatan Istana Naga dapat dilihat rata-rata. Dapat dikatakan bahwa setelah ketenarannya menyebar ke seluruh wilayah tak terbatas, Istana Naga juga memiliki kualifikasi. Pendongeng berbicara dengan keyakinan dan kepastian, wajahnya penuh senyuman. Ketika Eternal Thundercelap menemui bencana, daun Dewa Abadi adalah yang paling bahagia. Lagi pula, mereka milik pasukan musuh. Berita ini adalah kabar baik untuk daun Dewa Abadi. Oh, Wang Tua sebenarnya sangat kuat. Wajah kedua gadis itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka saling memandang. Ayo tanya ayah untuk melihat apakah itu benar. Saat kedua gadis itu berbicara, mereka segera terbang keluar. Di restoran, mata kedua lelaki tua itu dipenuhi keheranan saat mereka mengikuti di belakang kedua gadis itu, diam-diam melindungi keselamatan mereka. Ayah. Setengah jam kemudian, di kerajaan Dewa Daun Dewa Abadi, Huaer dan Cair berteriak saat mereka berjalan ke aula pohon dewa di depan. Hehe, girls, kamu tidak bepergian, kenapa kamu tiba-tiba di sini? Pada saat itu, Guru Dewa Daun Dewa mendengar suara di luar, dan wajahnya penuh senyuman. Dia segera berdiri. Tante, putri kecil, di aula besar, semua orang buru-buru membungkuk ke Huaer Cair. Ayah, kami mendengar sesuatu dan datang untuk memastikannya. Huaer memegang lengan Dewa-Dewa Senye dan berkata sambil tersenyum. Oh, Istana Naga di utara. Dewa-Dewa Senye mengelus kepala mereka dengan ekspresi serius. Dia baru saja menerima berita ini belum lama ini. Ketika dia mendengar berita itu, wajahnya penuh kejutan. Dia tidak percaya bahwa ayah baptis kedua putrinya, kekuatan kecil, begitu menakutkan. Apakah itu benar? Kedua gadis itu bertanya dengan prihatin dan gembira. Itu benar. Dewa-Dewa Senye mengangguk berat. Luar biasa. Aku tahu Istana Naga akan bangkit dengan cepat, tapi aku tidak menyangka akan secepat itu. Selain itu, reputasinya telah menyebar ke seluruh area bintang yang tak terbatas. Wajah kedua gadis itu penuh kebanggaan, dan mata mereka bersinar. Melihat penampilan kedua putrinya yang bangga dan penuh hormat, Dewa Guru Senye menggelengkan kepalanya karena cemburu. Namun, dia terkejut bahwa kekuatan yang hanya berada di bidang bintang tanpa batas selama 2 tahun sekarang memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Guru. Ini cukup kuat, tapi masih jauh dari daun Dewa Abadi kita. Namun, dia memaksa dirinya untuk berbicara dengan tenang. Dengan Wang Tua dan kecepatan peningkatan lainnya, Istana Naga akan lebih kuat dari daun Dewa Abadi paling banyak dalam 2 tahun, tidak, bahkan 1 tahun. Kedua gadis itu menggelengkan kepala dan berkata dengan pasti dengan kepala sedikit terangkat. Mengapa kalian berdua gadis membantu orang lain? Dewa-dewa daun ilahi berkata dengan wajah gelap. Hehe, kedua gadis itu tersenyum, wajah mereka penuh kebahagiaan. Li Muliang dan Li Muyuan tersenyum pahit. Mereka berkumpul di sini untuk membicarakan kekuatan baru, Istana Naga. Mereka tidak terkejut sama sekali. Raja Naga yang mereka temui saat itu telah mencapai tingkat yang bahkan membuat dewa-dewa terkejut. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Pasukan tingkat dewa di wilayah selatan, wilayah barat, dan wilayah tengah semuanya berbicara tentang Istana Naga.
Mereka benar-benar menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Mereka bahkan lebih terkejut karena mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Istana Naga. Kecepatan pertumbuhan Raja Naga terlalu cepat. Xian kecil, Istana Naga kita berkembang dengan sangat cepat. Itu sebenarnya menempati 42 planet vital. Jika itu masalahnya, Dragon Phoenix Divine dinasti kita juga bisa berkembang dengan cepat. Di Istana Naga di bumi, Wang Xian dan sekelompok gadis sedang makan malam di kamar Raja Naga. Mereka semua senang saat mereka berbicara. Kali ini agak cepat. Mari kita duduk dengan benar di periode waktu berikutnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia dalam suasana hati yang hebat. Istana Naga menguasai lautan 42 planet dan sumber daya 42 planet. Dengan mengumpulkan sumber daya dari 42 planet, bahkan jika Istana Naga tidak berperang, kecepatan peningkatannya tidak lambat. Dalam 7 atau 8 hari, sumber daya yang terkumpul akan cukup untuk menyalakan api dewa dari anggota Istana Naga. Kamu bisa santai sekarang. Kita harus bekerja keras untuk dinasti ilahi Naga Phoenix. Sejak gadis-gadis itu memutuskan untuk mengembangkan dinasti Dewa Naga Phoenix, mereka penuh semangat juang dan sibuk dengan pekerjaan setiap hari. Sekarang, dinasti ilahi Naga Phoenix dan Akademi Gerbang Naga berkembang bersama, dan mereka semakin kuat dan kuat. Pakar alam dewa dari dinasti ilahi Naga Phoenix telah mencapai sekitar 10, belum termasuk gadis-gadis itu. Itu adalah kekuatan yang cukup besar di wilayah utara di masa lalu. Tentu saja, Istana Naga adalah alasan utamanya. Lagi pula, Istana Naga hanya menguasai lautan dan hanya merekrut makhluk air. Jika yang lain ingin bergabung, mereka hanya bisa bergabung dengan dinasti ilahi Naga Phoenix dan Akademi Gerbang Naga. Ini memungkinkan mereka berkembang dengan sangat cepat. Jangan sibuk untuk periode waktu berikutnya. Ayo istirahat yang baik. Wang Xian melirik sekelompok gadis dengan mata licik dan berkata dengan senyum di wajahnya. HMPH. Sekelompok gadis memutar mata ke arahnya tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Ini juga berarti bahwa mereka diam-diam setuju. Wang Xian menyenandungkan lagu dan dalam suasana hati yang sangat baik. Waktu perlahan berlalu. Sejak Istana Naga naik ke tampuk kekuasaan dan Istana Naga menempati setengah dari wilayah utara, seluruh wilayah utara telah jatuh ke dalam keadaan damai. Petir abadi, yang vitalitasnya telah rusak parah, memulihkan kekuatannya. Saat ini, mereka tidak memiliki tenaga untuk mencari masalah dengan Istana Naga. Lebih jauh lagi, Eternal Thundercelap bukan tandingan Istana Naga jika Dewa Petir Lord tidak bergerak. 2 tahun berlalu dengan sangat cepat. Untuk dewa dengan umur 100.000 tahun, 2 tahun bahkan mungkin tidak cukup baginya untuk memasuki pengasingan. Namun, selama 2 tahun ini, Istana Naga telah menstabilkan situasi sepenuhnya. Istana Naga bawah air tersebar di 42 planet. Dengan perkembangan besar Istana Naga, jumlah anggota Istana Naga telah meningkat dari lebih dari 30.000 menjadi 50.000. Dengan lebih dari 10.000 anggota, kekuatan Istana Naga telah meningkat secara signifikan. Semua murid Istana Naga setidaknya berada di peringkat ke-9 setengah dewa. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah anggota yang menyalakan api dewa telah mencapai 150. Ini sekunder. Jumlah murid yang tidak menyalakan api dewa tetapi mampu melawan gumpalan api dewa telah mencapai sekitar 200 orang. Ini adalah peningkatan besar. Dengan kata lain, jumlah anggota tingkat dewa dari Istana Naga telah mencapai lebih dari 300. Dibandingkan dengan jumlah pasukan setingkat dewa, jumlahnya masih sedikit. Namun, Wang Xian tidak terburu-buru. Baru 4 tahun sejak Istana Naga melangkah ke galaksi tak terbatas. 4 tahun ini sebanding dengan akumulasi ratusan ribu tahun oleh banyak kekuatan. Namun, fakta bahwa Wang Xian telah tinggal di Istana Naga membuat salah satu dari mereka mengaum semakin marah. Sudah 2 tahun, Raja Naga jarang keluar dari Istana Naga. Dia hanya meninggalkan Istana Naga beberapa kali dengan naga iblis yang mengikutinya. Di kerajaan ilahi abadi penguasa petir, kilat menutupi seluruh kerajaan ilahi. Dibandingkan dengan masa lalu, seluruh kerajaan ilahi terlihat sangat kejam. Dewa Guntur berlutut di depan Dewa-Dewa Guntur dan melaporkan dengan hormat. Terus pantau. Aku tidak percaya Raja Naga akan selalu tinggal di Istana Naga, dan akan selalu berada di bawah perlindungan naga iblis. Dewa Guntur meraung dengan suara rendah. Itu Lord Gatlord. Begitu Raja Naga meninggalkan Istana Naga sendirian, bawahanmu akan segera melapor. Dewa Guntur mengangguk dengan hormat dan membungkuk saat dia mundur. Saat dia mundur dari kerajaan dewa, dia menyeka keringat dingin di dahinya. Selama 2 tahun terakhir, setiap kali dia memasuki kerajaan ilahi yang kekal, dia merasa ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan kemarahan dewa terhadap Istana Naga dan Raja Naga. Raja Naga terkutuk, kamu benar-benar membuat marah dewa-dewa. Dengan dewa-dewa kami mengawasimu,
kematianmu tidak lama lagi. Dia menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi biadab. Hanya ada satu kemungkinan bagi dewa-dewa untuk membuat mereka mengawasi Raja Naga setiap saat. Itu agar Tuhan terkuat bersiap untuk mengejutkannya dan membunuhnya, yang juga merupakan serangan diam-diam. Jika orang-orang dari faksi lain tahu bahwa dewa-dewa berencana untuk menyelinap menyerang ahli alam Dewa Puncak, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Pada saat itu, akan ada perbedaan pendapat tentang Dewa Guntur. Namun, jelas bahwa Dewa Guntur yang marah itu telah mengabaikan komentar tentang dirinya dari dunia luar. Raja Naga, sebulan berlalu dengan tenang. Di Istana Naga, Wang Xian sedang duduk bersila di singgasana naga. Batu kilangan 5 elemen di depannya berputar saat dia melahap material negara ketuhanan bintang 5. Perdana Menteri Gui datang ke Istana Raja Naga dan berteriak pelan. Ada apa? Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Perdana Menteri Gui. Raja Naga, aku menerima pesan dari Ao Jian. Perdana Menteri Gui mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan berkata kepada Wang Xian. Oh Ao Jian, pesan apa yang dia kirim, coba aku lihat. Wang Xian tercengang. Sejak Ao He, Ao Jian, Ao Yao dan yang lainnya pergi selama beberapa tahun terakhir, mereka tidak pernah mengirim pesan apapun. Wang Xian juga tidak tahu apa-apa tentang situasi mereka. Sekarang dia telah menerima pesan Ao Jian, dia sedikit terkejut. Ada peluang besar antara wilayah tengah dan wilayah barat. Diduga makam abadi telah muncul. Ketika Wang Xian melihat pesan Ao Jian, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Wang Xian secara alami memiliki pemahaman yang sangat baik tentang makam abadi. Itu benar-benar harta yang sangat besar. Saat itu, Chen Fei yang telah memperoleh warisan dari makam dewa. Jika dia tidak mati nanti, ada kemungkinan besar dia menjadi penguasa abadi. Makam ilahi jelas merupakan keberadaan yang gila. Ao Jian hanya mengirim pesan. Dunia luar mungkin belum tahu tentang makam dewa ini. Haruskah aku pergi dan melihatnya? Wang Xian tampak ragu-ragu. Tidak mudah untuk memasuki makam abadi. Saat itu, Istana Naga tidak memasuki inti dari 2 makam dewa. Namun, Wang Xian tidak akan puas jika dia tidak menyelidiki makam abadi. Lagi pula aku tidak ada hubungannya sekarang. Senang pergi dan melihat-lihat. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah mengambil keputusan. Sudah lebih dari 3 tahun sejak terakhir kali dia melihat Ao Jian. Dia ingin melihat seberapa besar pertumbuhan Ao Jian. Namun, tidak seperti iblis aneh, pengawal naga tidak berkumpul bersama. Sebaliknya, mereka tersebar atau berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang. Tidak semuanya dikumpulkan bersama. Perdana Menteri Gui, saya sedang bersiap untuk pergi keluar untuk sementara waktu. Waktunya masih harus ditentukan. Naga iblis berkobar hitam bertanggung jawab atas Istana Naga. Anda dapat menangani hal-hal lainnya. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Jangan khawatir, Raja Naga. Serahkan Istana Naga padaku. Perdana Menteri Gui mengangguk dan menjawab. Oke. Wang Xian mengangguk. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar. Wang Xian ingin memberitahu para gadis tentang kepergiannya kali ini. Keesokan paginya, di Istana Naga di bumi, Wang Xian melambaikan tangan kepada gadis-gadis itu. Melalui formasi teleportasi Istana Naga, Wang Xian tiba di planet bebas Istana Naga. Planet bebas Istana Naga sebelumnya merupakan planet perdagangan bebas di ekspedisi utara. Sekarang, namanya telah diubah. Ada banyak formasi teleportasi di planet ini, yang bisa menghemat banyak jarak dari sekolah menengah. Sejak saya datang ke galaksi tak terbatas, saya belum pernah ke wilayah tengah. Wang Xian melayang di langit di atas lautan dengan senyuman di wajahnya. Kali ini, dia bisa pergi ke wilayah tengah galaksi tak terbatas untuk melihat dan melihat tempat paling makmur di seluruh galaksi tak terbatas. Dia bergumam dalam hatinya dan terbang langsung ke lokasi formasi teleportasi. Raja Naga keluar. Namun, pada saat ini, yang bahkan Wang Xian tidak rasakan adalah ketika dia terbang keluar dari laut, seorang lelaki tua memperhatikan tindakannya. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirimkan pesan. Salam, Raja Naga. Wang Xian tiba di lokasi formasi teleportasi. Pakar dinasti naga dan Phoenix ilahi yang menjaga formasi teleportasi buru-buru terbang dan melaporkan dengan hormat. Oke, Wang Xian mengangguk lemah dan pergi melalui formasi teleportasi. Yang masih belum dia ketahui adalah bahwa di sisi formasi teleportasi, seorang prajurit yang menjaga formasi melihat Wang Xian pergi. Matanya berbinar. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mulai mengirimkan informasi. Petir abadi telah mendominasi wilayah utara selama ratusan ribu tahun. Latar belakang mereka berada di luar imajinasi semua orang. Guntur mengejutkan abadi, yang mendominasi seluruh wilayah utara,
memiliki murid di seluruh wilayah utara. Bahkan jika Istana Naga menguasai setengah dari wilayah utara, guntur abadi yang mengejutkan dapat dengan mudah menemukan beberapa hal. Juga mudah mengirim ribuan atau bahkan puluhan ribu penjaga tersembunyi untuk memantau Istana Naga. Lagi pula, Istana Naga hanya berada di wilayah utara untuk waktu yang singkat. Berbeda dengan petir abadi, yang memiliki murid di seluruh wilayah utara. Wang Xian tidak merasakan bahwa seseorang memperhatikan setiap gerakannya. Pihak lain juga tidak mengikutinya. Mustahil bagi Wang Xian untuk memperhatikannya bahkan jika dia hanya tinggal di sini untuk melihatnya. Bahkan dewa-dewa yang kekal akan merasa sulit untuk memperhatikan apapun dalam keadaan seperti itu. Weng, Weng, Weng. Pada saat ini, Dewa Guntur di rumah Dewa Guntur melihat pesan yang dikirim oleh bawahannya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Sudah lebih dari 2 tahun. Raja Naga itu akhirnya muncul. Waktu kematiannya telah tiba. Ekspresi ganas dan berapi-api muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju kerajaan ilahi yang abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 menit kemudian, sambaran petir menyambar di depan kerajaan abadi. Petir ungu melesat melintasi langit dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Dewa Guntur memandang kilat yang menghilang dengan hormat dan senyum muncul di wajahnya. Kali ini, Raja Naga pasti akan mati. Ini adalah konsekuensi dari kemarahan dewa. Dari wilayah utara ke wilayah tengah, hanya planet matahari surgawi dengan petir abadi yang memiliki formasi teleportasi. Jika saya terbang ke sana, setidaknya akan memakan waktu setengah bulan. Wang Xian perlahan muncul di depan formasi teleportasi di planet Skyshun. Saat ini, petir abadi dan Istana Naga belum mencapai tahap di mana mereka dapat memutus teleportasi planet ini. Oleh karena itu, Wang Xian dapat dengan mudah memasuki petir abadi. Namun, ketika dia tiba di sini, Wang Xian menutupi dirinya sepenuhnya dengan seikat jubah longgar. Dia mengenakan topi di kepalanya untuk mencegah dirinya dikenali. Jika Dewa Petir tahu bahwa aku telah memasuki wilayah mereka, dia mungkin akan mengirim seseorang untuk menyergapku. Wang Xian tersenyum tipis dan berjalan ke samping. Tidak jauh dari samping, ada formasi teleportasi yang langsung berteleportasi ke planet di wilayah tengah. Sebagai planet yang berteleportasi melintasi wilayah, ada banyak orang yang datang dan pergi. Banyak tim pedagang ditempatkan di sini. Ini bisa dianggap sebagai planet yang makmur. Wang Xian menutupi tubuhnya dan berjalan langsung ke formasi teleportasi planet di depannya. Dia mengeluarkan batu roh dan menempatkannya dalam formasi. Berdengung. Formasi itu berkilauan. Tepat ketika formasi hendak berteleportasi menjauh dari Wang Xian, tidak ada gerakan di atasnya. Hah! Wang Xian sedikit terkejut. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang besar teror melanda hatinya. Ekspresi Wang Xian berubah dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Namun, ketika dia mengelak ke samping, dia tidak menyadari bahwa seseorang sedang menyerangnya. Ekspresinya sedikit berubah dan dia dengan cepat menyapu sekelilingnya. Ledakan. Ketika dia melihat seorang pria parubaya tertutup petir di langit, ekspresinya berubah drastis. Oh tidak, kenapa dia ada di sini? Wang Xian tercengang. Tanpa ragu, tubuhnya bergetar dan dia ingin berteleportasi. Berdengung. Namun, pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa ruang di sekelilingnya tampak membeku. Mustahil baginya untuk berteleportasi. Dia di sini khusus untuk menungguku. Sebuah pikiran segera muncul di benak Wang Xian dan hatinya tenggelam. Apa yang terjadi? Ketika beberapa orang di sekitar melihat ekspresi panik Wang Xian, mereka tercengang. Raja Naga, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk masuk ke domain petir abadi sendiri. Suara penuh penghinaan datang dari pria parubaya di langit. Tubuh Wang Xian menegang dan ekspresinya sangat jelek. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap pria parubaya itu. Lord of Thunderbolt benar-benar memberiku wajah, Raja Naga. Dia benar-benar memerintahkan orang untuk mengawasiku setiap saat dan menyergapku di sini. Dia berkata perlahan sambil menatap penguasa Shocking Thunder dengan ekspresi gelap. Saat dia mengatakan itu, dia melepas tudungnya dan tatapannya dingin. Apa penguasa guntur yang mengejutkan orang itu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian, mereka terkejut. Mereka memandang penguasa Shocking Thunder yang melayang di langit dengan ekspresi kagum. Salam, Dewa Guntur, Tuan. Semua orang buru-buru berlutut di tanah dan menyapa Dewa Guntur Dewa. Pada saat yang sama, mereka menatap Raja Naga di depan mereka dengan kaget. Apakah Dewa Petir Tuan di sini untuk membunuh Raja Naga ini? Raja Naga dari Istana Naga akan tamat. Semua orang sudah membuat keputusan di hati mereka. Haha, menyergapmu kamu, Raja Naga, menganggap dirimu terlalu tinggi. Jika aku ingin membunuhmu, itu semudah meremas semut sampai mati.
Dewa Guntur menatap Wang Xian dan tertawa terbahak-bahak dalam suasana hati yang baik. Wang Xian menatapnya dan mengepalkan tinjunya sedikit. Tatapannya menyapu sekeliling. Berhenti mencari. Kamu hanya seekor semut. Merupakan kehormatan bagiku untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dewa Guntur menatap Wang Xian dengan wajah penuh penghinaan. Dia mengulurkan jari telunjuknya dari atas dan sambaran petir muncul di jarinya. Krek, kresek. Dengan ketukan jari telunjuknya, sambaran petir langsung menuju Wang Xian. Meskipun itu adalah tindakan kecil dan bahkan membawa sedikit penghinaan dalam gaya serangannya, kekuatan petir di dalamnya sangat menakutkan. Ledakan. Sambaran petir tiba dalam sekejap. Wang Xian bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung diserang olehnya. Ekspresinya berubah drastis dan tubuhnya terbang mundur. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Wang Xian merasakan teror penguasa guntur dan ekspresinya berubah drastis. Suara retak bisa terdengar dari dalam tubuhnya. Tulang penghukum naga hancur, menabrak. Wang Xian merasakan bahwa tubuhnya tidak menerima banyak serangan. Dia menggerakkan tubuhnya dan sayap suci yang baru jadi muncul di belakangnya. Sayap suci yang baru mulai mengepak dengan keras dan dia terbang menuju kehampaan dengan sekuat tenaga. Dia benar-benar semut yang keras kepala. Dewa petir sedikit mengangkat alisnya ketika dia melihat bahwa serangannya tidak membunuh Wang Xian. Dia melambaikan tangannya dan petir padat menyerang ke arah Wang Xian sekali lagi. Sialan, kecepatan Thunderbolt terlalu cepat. Wang Xian merasakan petir di belakangnya dan ekspresinya sedikit berubah. Menabrak, energi 7 warna yang kaya muncul langsung di sayap. Dia menggertakkan giginya dan sayapnya memancarkan cahaya yang kuat. Dia melepaskan semua kekuatannya dan nyaris menghindari sambaran petir. HMPH, Raja Naga, apakah kamu tahu mengapa orang memanggilku Dewa Petir? Aku akan membiarkanmu mengalaminya hari ini. Dewa Guntur Dewa mendengus dingin ketika dia melihat bahwa Wang Xian telah menghindari serangannya lagi. Meretih, suara guntur dan kilat datang dari belakang. Pada saat berikutnya, Wang Xian merasakan petir ungu mendarat di tubuhnya. Retakan, retakan, retakan. Suara tulang yang menghukum naga itu terdengar lagi. Setelah memerintah lebih dari 42 planet, Wang Xian telah mendapatkan tulang penghukum naga lainnya. Ada cukup banyak item penyelamat jiwa. Jika kamu, seekor semut, dapat melarikan diri hari ini, di manakah wajah Dewa Petir? Wajah Eternal Thunder celap menjadi dingin saat melihat serangannya diblokir oleh bola energi. Suara gemuruh. Semua makhluk hidup di dunia ketakutan. Ini adalah evaluasi Dewa Guntur Dewa dari galaksi tak terbatas. Saat suara gemuruh terdengar, serangan mengerikan itu sudah mendarat di tubuhnya. Krek kresek. Dewa Guntur Dewa berdiri dalam kehampaan dan memandang Wang Xian yang berlari untuk hidupnya. Dia melambaikan tangannya main-main. 2 petir langsung mendarat di sayap di punggung Wang Xian. Wang Xian, yang berlari untuk hidupnya, menjadi pucat. Ketika sambaran petir mendarat di tubuhnya, 2 jeritan sengsara terdengar. Jeritan sengsara tidak berasal dari dia tetapi dari 2 jiwa naga di sayapnya. Di bawah kekuatan petir, kedua jiwa naga menghilang dan benar-benar tenggelam ke dalam sayap suci yang belum tahu. Ketika dia mendengar jeritan sengsara dari jiwa naga di sayap suci yang belum tahu, hatinya tenggelam dan sedikit keputusasaan muncul di wajahnya. Dihadapkan dengan Dewa Guntur yang menakutkan, Wang Xian tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mati, pilih pala. Pada saat ini, suara menghina datang dari belakang. Saat petir menyambar, wajahnya tenggelam. Tidak ada waktu baginya untuk melarikan diri. Petir yang sangat besar mendarat langsung di tubuh Wang Xian. Perasaan sakit luar biasa menyebar dari punggungnya. Wang Xian merasa sebagian besar punggungnya terbelah. Dia bisa merasakan darahnya menetes dengan gila. Dia bisa merasakan kekuatan hidup di tubuhnya menghilang dengan cepat. Aku sudah selesai. Hatinya tenggelam dan ekspresi pahit muncul di wajahnya. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Dewa Guntur sedang menunggunya di sini untuk menyergapnya. Dia belum mati, semut benar-benar memiliki kehidupan yang sulit. Biarkan dia binasa. Pada saat ini, petir ungu yang dahsyat menghantam Wang Xian. Raja Naga akan mati. Raja Naga dari Istana Naga akan mati. Ini adalah hasil dari menyinggung petir abadi kita. Di bawah mereka, semua orang dari Thunderbolt abadi tampak bersemangat saat melihat pemandangan ini. Ada juga beberapa pedagang dari wilayah tengah yang merasa merinding saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan ini di sini. Mereka melihat jatuhnya pemimpin Istana Naga yang naik ke tampuk kekuasaan 2 tahun lalu. Suara menyakitkan memenuhi seluruh tubuhnya. Wang Xian bisa merasakan bahwa tubuhnya telah dipotong-potong oleh petir. Bahkan setiap sel di tubuhnya sepertinya telah dilenyapkan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit sengsara.
Dia pasti akan mati karena serangan ini. Wang Xian bisa merasakan kesadarannya menghilang. Dia bisa merasakan bahwa dia akan mati. Hahaha, akhirnya aku bangun. Tubuh ini tidak buruk. Sayang sekali kekuatan hidupku hampir hilang sama sekali. Ini tidak akan berhasil. Aku harus menyingkirkan sayap Genesis sekarang. Aku belum sepenuhnya mati. Ini hampir tidak cukup. Menabrak. Saat Wang Xian dalam keadaan linglung dan merasa bahwa dia akan menghilang, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Setelah itu, dia merasakan sayap Genesis di punggungnya terbentang. Tubuhnya, yang hampir hancur, telah pulih sedikit. Kamu belum mati. Pada saat ini, suara tercengang dari Dewa Guntur Dewa terdengar. Retakan, retakan, retakan. Setelah itu, Wang Xian mendengar gemuruh guntur dan kilat. Sialan, beraninya para puni God Lord ini menyerangku, seekor semut. Suara geram lelaki tua itu terus terngiang di telinga Wang Xian. Segera setelah itu, dia merasakan sayap suci yang belum tahu membungkus seluruh tubuhnya. Menabrak. Di depannya, dia samar-samar merasakan lubang hitam muncul di depannya. Dia langsung masuk ke lubang hitam. Bagaimana ini mungkin? Mati, mati untuk dewa ini. Suara marah Dewa Guntur Dewa terus terdengar, dan sambaran petir memenuhi kekosongan. Tapi lubang hitam itu perlahan menghilang. Krek-kresek. Di langit di atas planet matahari surgawi, petir yang lebat dan tak berujung menutupi langit, dan kilat yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Di bawah, semua orang menatap pemandangan ini dengan ngeri. KKK, Dewa Guntur Dewa, yang terletak di tengah petir, sangat marah. Dia menatap lubang hitam yang benar-benar menghilang dengan ekspresi ganas. Dia benar-benar gagal. Dia benar-benar membiarkan Raja Naga melarikan diri di tangannya. Bagaimana dia rela membiarkan Raja Naga, yang akan dibunuh olehnya, melarikan diri dengan paksa? Di mana wajahnya? Dia menoleh dengan wajah muram dan napasnya sedikit tergesa-gesa. Pilih pala. Pada akhirnya, dia pergi dengan wajah muram. Jika dia gagal kali ini, Raja Naga tidak akan sendirian lagi. Akan lebih sulit baginya untuk membunuhnya. Sungguh menakutkan. Raja Naga itu benar-benar kabur. Sulit dipercaya. Dia melarikan diri dari tangan Dewa Petir. Raja Naga itu sangat kuat. Seruan datang dari bawah. Semua orang perlahan berdiri dan menghela nafas. Segera, berita itu menyebar ke sekitarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika berita tentang Raja Naga yang disergap dan dibunuh oleh penguasa petir sampai ke Istana Naga, semua anggota Istana Naga sangat marah. Meskipun Raja Naga tidak mati, itu masih merupakan provokasi terang-terangan ke Istana Naga mereka. Perdana Menteri Gui segera mengumumkan bahwa semua teleportasi ke Guntur Abadi yang mengejutkan akan ditutup. Kemudian, Naga Iblis Guntur Gelap memimpin sekelompok ahli dari Istana Naga untuk menyerang planet Guntur mengejutkan abadi. Pada saat yang sama, Iblis yang tersembunyi siap untuk bergerak, menyerang Guntur yang mengejutkan abadi satu demi satu. Dalam satu hari, mereka langsung menerobos 4 planet Guntur yang mengejutkan abadi. Setelah mengambil alih 4 planet, Istana Naga akhirnya menyerah. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, di Istana Naga di bumi, pohon leluhur di Istana Raja Naga tiba-tiba bergetar sedikit. Pohon yang mengembalikan jiwa memancarkan kilau misterius. Pohon leluhur hanya bergerak selama 2 detik sebelum berhenti. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa merasuki tubuh dewa kecil. Retak, retak, retak. Aku sangat marah. Tempat apa ini? Primal Purple Key sangat tipis. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jika kita tidak memiliki kesempatan kali ini, peluang kita di masa depan akan semakin kecil. Di langit di atas wilayah barat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tubuh yang jatuh dari langit. Suara pucat dipenuhi dengan putus asa. Menabrak. Tubuhnya memiliki sepasang sayap tulang putih. Sayap tulang bergetar 2 kali sebelum perlahan masuk ke belakang dan benar-benar menghilang. Bam! Tubuhnya mendarat di hutan dengan suara keras. Orang yang jatuh dari langit secara alami adalah Wang Xian, yang melarikan diri secara tidak sengaja. Cedera berat di tubuhnya menyebabkan dia kehilangan kesadaran segera. Saudaraku, ada seseorang di sini. Tidak, dia memiliki 2 tanduk. Dia mungkin juga merupakan keturunan dari binatang suci. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, suara yang terdengar manis tiba-tiba terdengar. Seorang wanita muda yang cantik sedang mengukur Wang Xian di bawah pohon. Wanita muda itu memiliki sepasang telinga runcing dan ekor yang panjang. Dia memiliki ekspresi menawan di wajahnya. Ini Lin Tianchen dari ras celestial berpola rubah. Bagaimana bisa ada manusia di sini? Suara seorang pemuda terdengar. Dia pingsan di sini dan masih bernafas. Kakak, ayo lihat. Apakah dia sudah bangun? Nona, belum. Sudah sebulan dan dia masih belum bangun.
Sepertinya dia terluka parah. Aku sudah memeriksa beberapa informasi tentang keturunan binatang suci dengan 2 tanduk di kepalanya, tapi aku masih tidak bisa menemukan apa-apa. Di ruangan yang memiliki wewangian kuno yang membuatnya tampak seperti ada beberapa spesies yang tidak biasa, suara percakapan memasuki telinga Wang Xian. Dia membuka matanya sedikit dan menggerakkan tubuhnya. Seketika, gelombang rasa sakit yang hebat datang. Wang Xian mengerutkan kening dan mencoba merasakan tubuhnya. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Apa yang terjadi berdasarkan situasiku saat ini? Aku pasti sudah mati. Itu tidak benar. Saat itu, sepertinya ada suara yang terngiang di telingaku. Wajah Wang Xian menunjukkan ekspresi kontemplatif saat matanya berbinar. Dia ingat dengan jelas bahwa saat dia akan dibunuh, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dan sumber suara itu adalah... Wang Xian menahan rasa sakit di tubuhnya dan duduk. Kemudian, dia menyentuh punggungnya. Merasakan bahwa suara di luar telah menghilang, dia merenung sejenak. Keluar, Wang Xian menggeram dengan suara rendah. Suaranya ditransmisikan ke sayap suci yang belum tahu di belakangnya. Berdengung, berat, cepat dan beri hormat padaku. Tiba-tiba, seluruh ruangan kayu itu mengalami perubahan. Lingkungan berubah menjadi ruang putih yang luas. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menilai sekelilingnya. Tatapannya mendarat pada pria tua di depannya. Orang tua itu tampak seperti makhluk surgawi. Dia memiliki janggut putih panjang dan memegang tongkat di tangannya. Dia sepertinya dipenuhi dengan aura dunia lain. Namun, tubuhnya tidak nyata. Nak, aku menyelamatkanmu dari dewa kecil itu. Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Wang Xian tidak bereaksi, dia mendengus dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia tampak tidak senang. Apakah kamu jiwa dari sayap suci inkorporeal? Kamu tidak pantas mendapatkan jiwa senjata ilahi, namun kamu masih ingin memilikinya. Wang Xian menatap lelaki tua itu dengan dingin dan berkata, siapakah jiwa dari senjata dewa? Aku adalah Kaisar Langit. Tahukah kamu bahwa aku adalah Kaisar Langit yang telah menyapu seluruh penjuru dunia? Sebaiknya kamu perhatikan apa yang kamu katakan. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Wang Xian, dia meraung dengan marah. Kaisar Langit, Wang Xian sedikit tergerak, tapi wajahnya masih dipenuhi rasa dingin. Jadi, kamu mengakui bahwa kamu telah memiliki jiwa seorang lelaki tua yang hanya memiliki jiwanya yang tersisa ingin memiliki jiwa. Saya pikir kamu ingin jiwamu dihancurkan. Wang Xian menatapnya dengan dingin dan menggeram dengan suara rendah. Beraninya kamu. Aku adalah formasi Dewa Surga. Kamu dewa kecil. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Yufes. Pria tua itu meniup janggutnya dan memelototinya sementara Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-katanya, dia langsung layu. Jika dia memiliki tubuh fisik, wajahnya pasti akan memerah. Penangkap jiwa, Wang Xian tidak ingin terus berbicara dengannya. Orang tua ini bersembunyi di sayap sage yang baru lahir. Dia tidak bangun di awal, tetapi ada 2 jiwa naga yang menekannya. Setelah jiwa naga dihancurkan, dia keluar untuk merasukinya. Niatnya pasti tidak baik. Wang Xian secara alami tidak bisa membiarkannya tinggal. Sialan, sial, berhenti. Orang tua itu merasakan energi khusus menyerang jiwanya. Ekspresinya berubah saat dia bergerak dan menghilang. Wang Xian melihat bahwa efek menangkap jiwa telah gagal dan bayangan cermin putih di sekelilingnya telah menghilang. Dia bisa merasakan sayap suci yang belum tahu di belakangnya. Pak Tua, bukankah kamu Kaisar Langit? Kenapa kamu tidak sombong lagi? Dia berkata dengan samar. Kamu adik laki-laki, kamu kejam. Suara lelaki tua itu berasal dari sayap suci yang belum tahu. Wang Xian tersenyum dingin dan mengabaikannya. Orang tua itu dikalahkan dan tidak lagi berbicara dengan Wang Xian. Dia sementara mengesampingkan masalah lelaki tua itu di belakangnya. Dia merasakan kekuatan tubuhnya dan wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dengan kekuatannya saat ini, pembangkit tenaga listrik setengah tubuh bisa membunuhnya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa ramuan dan pil ilahi dari sarang induk dan mengkonsumsinya secara langsung. Anak muda, kamu sudah bangun. Saat ini, seorang wanita paruh baya masuk. Ketika wanita itu melihat Wang Xian duduk, dia segera berjalan mendekat. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Wang Xian menatap wanita itu dan berterima kasih padanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Nyonya muda kami yang membawamu ke sini. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih nyonya muda kami. Aku belum makan banyak dalam sebulan. Anak muda, aku akan membawakanmu sup. Wanita itu berbicara dengan antusias dan berbalik untuk berjalan keluar. Aku jelas orang yang menyelamatkan hidupmu. Kamu adalah anak yang membalas kebaikan dengan permusuhan.
Kamu harus mati, kamu harus mati. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memasuki pikirannya. Wang Xian sedikit terkejut. Pak Tua, kamu sudah mati. Dia berkata langsung dengan wajah gelap. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, suara lelaki tua itu langsung menghilang. Wang Xian duduk bersila di tempat tidur dan mencerna pil obat yang baru saja dia konsumsi. Paling tidak, dia ingin memulihkan beberapa lukanya terlebih dahulu. Adapun lelaki tua itu, dia ragu dia adalah seorang kaisar abadi di masa lalu. Di atas dewa-dewa abadi adalah Raja Dewa yang abadi, dan di atas Dewa Raja yang abadi adalah Kaisar Dewa yang hampa. Void God Emperor mewakili kehidupan abadi. Hanya ketika dia memiliki 7 transformasi dari transformasi naga ilahi, dia dapat mencapai tingkat Kaisar Dewa yang kosong. Dia tidak mempercayai kata-kata orang tua di dalam sayap suci yang baru jadi. Dewa Kaisar omong kosong T. Wang Xian bergumam pelan saat dia merasakan pencernaan dari rumput ilahi pil ilahi. Namun, luka-lukanya bahkan belum pulih 1/10. Saat ini, dia hanya memiliki kekuatan dewa tingkat puncak. Bajingan, bajingan, jika aku tidak mati dan jiwaku tidak masuk ke sayap tulang orang pembawa sial itu, aku akan menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan. Aku akan menempatkanmu dalam formasi api penyucian sehingga kamu dapat menikmati kematian dan ketakutan. Di sayap ilahi, lelaki tua itu meraung marah ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Namun, Wang Xian tidak mendengar raungan marahnya. Anak muda, supnya ada di sini. Minumlah sup untuk menutrisi tubuhmu. Saat ini, wanita yang baru saja pergi masuk dengan semangkuk sup. Bibi, bolehkah saya tahu di mana tempat ini? Wang Xian menatap wanita itu dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Di mana tempat ini Gunung Husiang dari ras langit Huen? Wanita itu berkata sambil tersenyum. Ras langit Huen Gunung Husiang, bolehkah saya tahu planet apa dan wilayah mana ini? Wang Xian bingung sambil terus bertanya. Anak muda, apakah kamu sudah gila? Ini adalah planet harimau yang tersembunyi di wilayah dinasti harimau yang saleh di wilayah barat. Apakah kamu masih ingat namamu? Apakah kamu masih ingat di mana rumahmu? Apakah kamu ingin kami mengirimmu pulang agar keluargamu tidak khawatir? Wanita itu bertanya pada Wang Xian secara berurutan. Wang Xian mengambil mangkuk sup dan membuka mulutnya sedikit. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apakah benar-benar ada yang salah dengan kepalamu? Wanita itu sedikit terkejut dan menatapnya dengan penuh simpati. Ketika Wang Xian melihat ekspresi wanita itu, sudut mulutnya berkedut. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia berasal dari wilayah utara. Wanita itu tidak akan percaya bahkan jika dia memberitahunya. Wilayah barat. Ao Jian harus berada di wilayah barat atau wilayah tengah. Seharusnya tidak terlalu jauh dari makam ilahi. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak bisa menggunakan kerajaan Tuhan. Aku bahkan tidak bisa memanggil murid Istana Naga. Sepertinya saya harus tinggal di planet harimau yang tersembunyi untuk jangka waktu tertentu. Wang Xian menghabiskan sup di tangannya dan merenung di dalam hatinya. Cedera ini adalah yang terberat yang pernah dideritanya. Dia bisa bertahan pada akhirnya karena orang tua itu. Namun, hal ini tidak membuat Wang Xian berterima kasih kepada lelaki tua itu. Lagi pula, lelaki tua itu ingin memilikinya. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Wanita itu pergi setelah memberikan beberapa instruksi. Wang Xian berdiri dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Karena cederanya, dia terlihat lemah dan sangat pucat. Setelah berjalan keluar ruangan, Wang Xian mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa dia berada di halaman di kaki gunung. Halamannya tidak terlalu besar. Ada bunga berbagai warna ditanam di dalamnya. Di tengah halaman ada pohon yang tingginya puluhan meter. Sebuah halaman kecil dengan sendirinya tidak buruk. Saya harus berterima kasih kepada orang-orang yang membawa saya ke sini di masa depan. Wang Xian berpikir dalam hati saat dia berjalan ke kursi di bawah pohon. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan bersiap untuk menghubungi Ao Jian untuk menanyakan situasinya. Namun, Ao Jian tidak membalas pesannya bahkan setelah mengirimkannya untuk waktu yang lama. Sepertinya Ao Jian pasti menemukan sesuatu atau telah memasuki makam dewa. Wang Xian berpikir sendiri. Dia menutup matanya dan mulai memulihkan kekuatannya. Berdengung. Dalam sekejap, energi spiritual yang padat memasuki tubuhnya, menyebabkannya perlahan diselimuti oleh pancaran 7 warna. Apa yang terjadi? Cahaya 7 warna? Tidak, ini 7 atribut. Ini 7 atribut. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang memiliki 7 atribut sekaligus. Aku pasti salah indera. Cek, bagaimana aku bisa salah indera? Bocah ini memiliki 7 atribut. Ketika Wang Xian mulai menyerap energi spiritual dan pancaran 7 warna menyelimutinya,
lelaki tua di sayap suci yang baru jadi itu tiba-tiba melebarkan matanya. Tubuhnya gemetar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini meskipun dia telah hidup selama puluhan juta tahun. 7 atribut. Bagaimana mungkin seseorang memiliki 7 atribut? Anak ini terlalu aneh. Dia terlalu menentang surga. Pria tua itu terus membelai janggutnya yang panjang dengan tangan kosong. Dia terus berjalan dan ekspresinya berubah. Semakin dia merasakan, semakin yakin dia bahwa anak itu memiliki 7 atribut. 7 atribut. Ini telah menyentuh titik buta dari pengetahuannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika dia baru saja bangun, dia merasa seolah-olah hidup dalam mimpi. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian, yang memulihkan kekuatannya, tiba-tiba merasakan pemandangan di depannya berubah. Di depannya, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut panjang muncul di depannya. Sepasang mata berapi-api menatapnya. Pak Tua, apa yang kamu lakukan kali ini? Wang Xian mengerutkan kening saat dia melihat pria tua itu dan langsung bertanya. Nak, kamu beruntung. Aku telah memutuskan untuk menerimamu sebagai muridku, murid terakhirku. Orang tua itu tidak peduli dengan kekasaran Wang Xian dan berbicara kepadanya dengan serius. Hehe, orang mati masih ingin menjadi tuanku bahkan jika kamu benar-benar kaisar langit, kamu tidak memiliki kualifikasi. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Mengesampingkan fakta bahwa lelaki tua itu telah jatuh, bahkan jika dia tidak jatuh, seorang kaisar langit dari kehampaan yang memiliki warisan naga ilahi tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tuannya. Aku adalah kaisar surgawi dari susunan langit dan aku bisa menyapu seluruh penjuru dunia. Kamu bocah. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-katanya, dia langsung marah. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk Wang Xian. Hehe, orang tua ini tidak memiliki niat baik. Segeralah tersesat. Jangan ganggu aku untuk memulihkan kekuatanku. Jika tidak, Wang Xian mengancamnya dengan samar. Huf. Napas lelaki tua itu sedikit tergesa-gesa. Dia tahu bahwa Wang Xian tidak bercanda. Dengan satu gerakan, dia langsung menghilang. Aku akan mencari kesempatan untuk menaklukkannya atau menyerap ingatannya. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat dia melihat lelaki tua yang telah menghilang. Pemandangan di sekitarnya telah pulih. Dia perlahan menutup matanya dan terus pulih. Sial, anak itu sangat waspada terhadap saya. Sepertinya dia memiliki banyak pendapat tentang saya setelah kepemilikan sebelumnya. Orang tua itu kembali ke ruang sayap suci yang belum tahu dan berkata dengan wajah hitam. 7 atribut. Sepertinya tidak ada keberadaan yang menentang surga dalam sejarah. Pantas saja aku tidak berhasil memilikinya. Namun, jika aku bisa menerimanya sebagai muridku, aku mungkin bisa membalas dendam di masa depan. Aku bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk merekonstruksi tubuh emasku. Tidak, anak ini punya banyak pendapat tentangku. Ekspresi cemas muncul di wajah lelaki tua itu. Setelah beberapa menit, dia mengangkat kepalanya sedikit. Sepertinya aku harus menyegarkan kembali kesan baikku tentang dia sedikit demi sedikit. Dengan ekspresi pahit, dia mengangguk ke arah kekosongan. Berdengung. Saat berikutnya, cahaya ungu samar muncul di sekitar Wang Xian. Cahaya ungu melintas. Tiba-tiba, Wang Xian merasakan bahwa energi spiritual di sekelilingnya telah meningkat sekitar 20 kali lipat. Aku adalah formasi Dewa Surga. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan formasi besar langit dan bumi. Ini adalah formasi kecil yang dapat meningkatkan energi spiritual di sekitarnya 20 kali lipat. Jika saya berada di puncak saya bisa melambaikan tangan saya dan membentuk formasi besar langit dan bumi untuk mengumpulkan energi spiritual dalam radius puluhan juta kilometer. Jika kamu menjadi muridku, aku akan mengajarimu cara mengatur formasi langit dan bumi dan mengendalikan kekuatan hukum. Suara lelaki tua itu memasuki pikiran Wang Xian. Dia mengangkat alisnya sedikit dan sedikit kejutan melintas di matanya. Dia tidak menjawab dan hanya duduk diam dengan menyilangkan kaki. HMPH, bocah yang menyimpan dendam. Pria tua itu berbicara dengan marah dari dalam sayap sage yang baru lahir. Nona, Tuan, pemuda itu sudah bangun. Sepertinya ada yang salah dengan otaknya. Dia bahkan tidak tahu tentang planet kita. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Xian tiba-tiba mendengar suara dari luar pintu. Ada yang salah dengan otaknya. Apakah itu berarti dia tidak tahu dari mana asalnya? Jika dia tidak tahu, dia akan dilempar ke aula pelayan. Suara seorang pria parubaya terdengar. Ayah, bagaimanapun juga, akulah yang menyelamatkannya di luar. Bagaimana dia bisa dikirim ke aula pelayan? Sebuah suara tidak puas terdengar. Itu menyenangkan di telinga. Kami Celestial tidak menjaga orang menganggur. Suara bermartabat pria parubaya itu terdengar.
Itu tidak akan berhasil. Kalau begitu biarkan dia membuat pilihannya sendiri. Suara wanita berkata dengan ketidakpuasan. Wang Xian mendengarkan percakapan di luar dan perlahan membuka matanya. Huala, pintu ke halaman terbuka. Pria parubaya, wanita, dan seorang gadis muda masuk. Pria parubaya itu agak kurus. Dia memiliki ekor di belakangnya dan tampak seperti seorang sarjana. Dia memandang Wang Xian yang sedang duduk bersila dan berkultivasi. Dia menilai Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki dan matanya dipenuhi keheranan. Kekuatan seorang demigod. Dia diam-diam terkejut dan membuka mulutnya untuk berbicara. Saya Wang Xian. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Nona. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke pria parubaya itu dan mendarat di wanita muda yang tampak lembut dengan 3 tanda merah muda di wajahnya. Dia memiliki telinga rubah dan ekor rubah. Sedikit keheranan melintas di matanya saat dia menangkupkan tangannya. Kamu masih ingat namanya? Pria parubaya itu mengangkat alisnya. Sepertinya kamu sudah pulih sepenuhnya. Wanita muda dengan ekor dan telinga rubah mengukur Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Ya, aku sudah pulih sedikit. Wang Xian mengangguk ringan pada wanita muda itu. Menilai dari auramu, kamu seharusnya tidak berasal dari keluarga biasa. Apakah kamu dikejar oleh musuhmu ketika kamu terluka parah? Pria parubaya kurus itu menatap Wang Xian dan bertanya dengan samar. Itu adalah penyergapan oleh musuhku. Wang Xian mengangguk pada pria parubaya itu. Kamu tidak terlihat seperti kehilangan ingatan sama sekali. Pria parubaya kurus mengungkapkan tatapan dingin di matanya. Dia menatap murid Wang Xian dan mengibaskan ekornya dengan lembut. Berdengung, sekelompok kabut merah tiba-tiba menyelimuti Wang Xian. Katakan padaku, dari mana asalmu? Tiba-tiba tertutup kabut merah, Wang Xian sedikit terpana. Segera setelah itu, dia merasa kesadarannya sedikit kabur. Pikirannya tersentak dan dia sedikit mengernyit saat dia melihat kabut di sekitarnya. Aku tidak tahu. Wang Xian ragu sejenak sebelum menjawab. Dia tidak mungkin memberitahu mereka bahwa dia berasal dari wilayah utara dan dia dikejar oleh dewa, bukan? Akan baik-baik saja jika mereka tidak mempercayainya jika dia mengatakan itu kepada mereka. Namun, jika mereka melakukannya, mereka pasti akan tercengang dan wajah mereka akan dipenuhi keheranan. Lalu, bagaimana kamu tahu namamu sendiri? Suara pria parubaya kurus itu terus terdengar. Aku tidak tahu. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Ayah. Di luar Red Mist, ekspresi gadis muda itu sedikit berubah ketika dia melihat ayahnya menunjukkan kemampuan bawaan ras celestial berpola rubah. Dia buru-buru menarik lengan ayahnya. Bocah ini memiliki kekuatan setengah dewa. Untuk mencegah kecelakaan dan mencegah pihak lain dengan sengaja mendekati kita, kita harus menyelidiki dengan jelas. Tapi sekarang, sepertinya dia benar-benar kehilangan ingatannya. Pria parubaya kurus dan lemah itu berkata kepada gadis muda itu. Dia telah menyalakan api ilahi dan melakukan kemampuan ilahi bawaan dari ras celestial berpola rubah untuk memikat seorang setengah dewa. Dia masih sangat percaya diri. Dia tidak bertanya lagi. Dengan lambaian tangannya, kabut merah menghilang. Nona, kamu menyelamatkanku. Aku, Wang Xian, pasti akan membalasmu di masa depan. Wang Xian sedikit mengernyit dan berkata kepada wanita muda itu. Tidak perlu, tidak perlu. Bahkan jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu mungkin masih baik-baik saja. Wanita muda itu melambaikan tangannya. Wajahnya penuh dengan senyuman. Oh benar, kamu memiliki 2 tanduk di kepalamu. Apakah kamu juga keturunan binatang suci? Dia melihat tanduk Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sepertinya kamu benar-benar kehilangan ingatanmu. Namun, kamu telah mencapai level setengah dewa di usia yang begitu muda. Kamu cukup mengesankan. Wanita muda itu menatapnya dengan sedikit kekaguman. Bakatmu cukup kuat. Mencapai level setengah dewa di usia 30-an tidaklah buruk. Pria parubaya kurus itu menganggukkan kepalanya dengan lemah. Usia Wang Xian sudah diketahui saat dokter merawatnya. Mereka sudah tahu tentang itu. Dia tersenyum tipis ketika mendengar itu. Jika mereka tahu bahwa dia adalah Raja Naga dari Istana Naga dan memiliki kekuatan di puncak keadaan dewa di masa lalu, dia bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka. Tuan, ini buruk. Tuan Sekte Muda dari Sekte Dewa Anggrek Kuno dan Putri dari Dinasti Harimau Ilahi telah datang ke klan Dewa Berpola Rubah kami. Mereka semua berada di aula utama sekarang. Klan telah meminta saya untuk memanggilmu dan ketinggalan. Pada saat ini, suara cemas datang dari luar. Apa Sekte Dewa Anggrek Kuno benar-benar datang? Pria parubaya kurus itu sedikit terpana saat kemarahan muncul di wajahnya. Ayo ayo, dia melihat wanita muda di samping. Tatapannya terfokus dan mendarat di Wang Xian. Adik kecil, ikuti aku juga.
Wang Xian sedikit terkejut dan mengangguk heran. Anda di sini. Ketika gadis muda itu mendengar laporan dari pelayan, dia menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Wang Xian melihat kemarahan pria parubaya kurus dan kegembiraan di mata gadis muda itu. Dia sangat heran. Nona muda, apa yang terjadi? Mengikuti di belakang pria parubaya kurus, Wang Xian bertanya pada gadis muda di sampingnya dengan bingung. Dia tidak bisa tidak melihat ekor di belakangnya. Aku di sini untuk memutuskan pertunangan. Ketika aku baru lahir, ayahku membuat pertunangan untukku ketika aku masih muda. Pihak lain tampaknya memiliki seorang putri dalam daftar dan ada di sini untuk memutuskan pertunangan denganku. Wanita muda itu berbalik dan berkata sambil tersenyum. Memutuskan pertunangan denganmu ini bukankah seharusnya kamu sangat marah lalu, kamu berkata, jangan menggertak seorang wanita muda yang miskin. Sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. Wang Xian sedikit terkejut saat melihat betapa bahagianya dia. Kenapa dia tidak bermain sesuai aturan? Hehe, aku hanya bertemu pria itu sekali atau dua kali. Aku juga tidak menyukainya. Itu semua adalah pertunangan ayahku ketika aku masih muda. Aku bahkan senang dia datang untuk memutuskan pertunangan. Gadis muda itu berkata dengan lembut. Hanya saja ayah dan kakekku sedikit marah. Mereka bilang itu tidak baik untuk reputasi seorang gadis, dan itu juga akan berdampak besar pada keluarga kita. Setelah itu, gadis muda itu berbicara dengan suara rendah. Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa berkata-kata. Meskipun reaksi gadis muda itu tidak normal, reaksi keluarganya masih normal. Lagi pula, jika orang lain datang untuk memutuskan pertunangan, itu akan menjadi penghinaan besar bagi keluarga mereka. Itu juga akan berdampak buruk bagi reputasi gadis muda itu di masa depan. Ngomong-ngomong, namaku Huyan Er. Kamu bisa memanggilku dengan nama ini mulai sekarang. Huyan Er terus berbicara dengan Wang Xian. Dia menganggukkan kepalanya dan mendapatkan sedikit pemahaman tentang Huyan Er dan ras celestial berpola rubah. Sebuah keluarga yang lahir dari transformasi binatang ilahi dan seorang gadis manusia bukanlah hal yang aneh di galaksi yang tak terbatas. Namun, ini adalah pertama kalinya Wang Xian melihat seorang gadis rubah muda. Dia memiliki sosok yang baik dan penuh dengan pesona. Bahkan penampilan Daji yang legendaris biasa-biasa saja. Adik laki-laki, mengikuti ayah Huyan Er, mereka sampai di depan aula di puncak gunung. Pria parubaya itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Wang Xian. Tolong bicara. Wang Xian mengangguk dan menjawab. Putriku menyelamatkan hidupmu. Ketika saatnya kamu membayarnya nanti, aku harap kamu dapat bertindak sesuai dengan situasi di aula. Tiba-tiba, pria parubaya itu berbicara kepada Wang Xian. Wang Xian sedikit terpana dengan kata-katanya. Gadis muda di samping juga menatap ayahnya dengan bingung. Namun, sebelum mereka sempat berbicara, pria parubaya kurus itu masuk ke aula utama dengan ekspresi dingin di wajahnya. Hahaha, saudara Hu Fei ada di sini. Keponakanku juga ada di sini. Saat dia berjalan ke aula utama, terdengar tawa keras. Wang Xian menoleh dan melihat lebih dari 20 orang berdiri di sebelah kiri. Mereka berpakaian hijau dan orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang sedang memegang tongkat kayu. Di samping pria parubaya itu ada seorang pria muda yang mengenakan topi jerami hijau dan pakaian hijau. Pria muda itu tampak tampan dan sepertinya tidak peduli. Pada saat ini, seorang wanita berbaju ungu dengan sulaman kepala harimau di dadanya sedang memegangi lengan pemuda itu. Ketika dia melihat Huyan Er dan yang lainnya tiba, dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Huyan Er dengan provokatif. Ada sekitar 30 hingga 40 orang berdiri di sebelah kanan. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Di tengah, seorang lelaki tua dan lelaki parubaya dengan kepala harimau bersulam di tubuh mereka sedang duduk di sana. Ayah, ketika Hu Fei melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dia mengabaikan pria parubaya itu dan langsung membungkuk kepada pria tua yang duduk di sana. Kakek, Huyan Er juga segera memanggil. Ya. Orang tua di tengah mengangguk dengan wajah muram saat melihat Huyan Er dan yang lainnya tiba. Karena kamu di sini, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Pria parubaya yang duduk di sebelah pria tua di tengah berkata dengan lemah. Kakak Hu Fei, aku benar-benar minta maaf tentang apa yang terjadi kali ini. Putraku dan Putri Tian jatuh cinta satu sama lain pada pandangan pertama. Sebagai orang tua, kami tidak bisa memaksa mereka untuk menghentikan pernikahan antara putra kami dan kamu, kekasih. Adapun pernikahan antara putra kami dan kekasih Anda di masa lalu, saya pikir kita harus membatalkannya. Ini adalah kontrak pernikahan dari dulu. Pria parubaya di sebelah kiri mengeluarkan kontrak pernikahan dengan senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Pernikahan tidak bisa dipaksakan. Karena Yang Tian begitu luar biasa,
secara alami akan ada pilihan yang lebih baik. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, gadis yang memegang lengan pemuda itu berkata dengan senyum di wajahnya. Ketika Hu Fei mendengar kata-kata mereka, ekspresinya sedikit berubah. Putri Hu Fei saya sangat luar biasa. Dia berkata dengan dingin dengan wajah cemberut. Cao Tian, apakah menurutmu dia luar biasa atau aku luar biasa katakan padaku? Ketika gadis itu mendengar kata-kata Hu Fei, dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengguncang lengan Gu Shaotian sambil berkata dengan lembut. Tentu saja, kamu lebih luar biasa. Bagaimana gadis-gadis lain bisa dibandingkan denganmu? Gu Shaotian buru-buru berkata. Dia melirik Huyan Er saat matanya berkilat dengan hasrat membara. Namun, dia segera menundukkan kepalanya dan membujuk wanita itu. Dalam hal kecantikan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Huyan Er dari ras Hu Wen Celestial. Namun, dalam hal bakat dan latar belakang, Tian berlari jauh lebih kuat. Dia tahu bagaimana memilih. Sekte Dewa Anggrek Kuno juga akan membuatnya memilih. HMPH. Ketika Huyan Er mendengar kata-kata mereka, wajah kecilnya menjadi dingin saat dia mendengus. Hehe, saudara Hu Fei, terimalah. Pria parubaya itu memandang Hu Fei dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, Sekte Ilahi Anggrek Kuno mereka secara pribadi telah mendiskusikan pertunangan dengan klan Foxmark Divine. Namun, bagaimana klan Foxmark Divine bisa setuju? Ini terkait dengan penghinaan klan keluarga mereka dan reputasi Huyan Er. Mereka langsung menolaknya. Tapi kali ini, mereka telah membawa Putri Tian berlari dan Putri Tian berlari membawa para ahli. Bahkan jika klan Foxmark Divine tidak setuju, mereka harus setuju. Saat itu, kaulah yang mengatakan ingin membentuk aliansi melalui pernikahan. Sekarang, kaulah yang ingin memutuskan kontrak. Sekte Dewa Anggrek Kuno sudah bertindak terlalu jauh. Pria tua yang duduk di depan di tengah berkata dengan ekspresi dingin. Elder Hu, Sekte Dewa Anggrek Kuno mungkin telah membuat kesalahan kali ini, tapi kita tidak bisa bercanda tentang pernikahan anak kita. Ketika saatnya tiba, Yang Mulia akan mengirimkan beberapa hadiah sebagai kompensasi. Pria parubaya di sampingnya berkata dengan acuh tak acuh. Kompensasi bagaimana reputasi kakakku bisa dikompensasi? Tanpa menunggu sesepuh berbicara, seorang pemuda di aula utama berbicara dengan wajah penuh amarah. Kurang ajar, bagaimana Komandan Lian bisa berbicara ketika kamu memiliki hak untuk berbicara? Di sisi lain, seorang pria parubaya meneriaki pemuda itu. Haha, Komandan Lian melirik pemuda itu dan berkata dengan senyum tipis. Haha, semuanya, jangan bertengkar. Jangan bertengkar, ini hanya masalah kecil. Bukankah ini hanya masalah pernikahan ini hanya pertunangan? Pada saat ini, Hu Fei yang berdiri di tengah tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia memaksakan senyum dan berkata, Ayah, oh, anggota klan Foxmark Divine terkejut. Mereka memandang Hu Fei dengan heran. Bahkan yang lebih tua dan Huyan Er di atas panggung memandang dengan takjub. Masalah seperti itu bukanlah masalah kecil bagi klan keluarga seperti mereka. HMPH. Putri Tian berlari dengan marah ketika dia mendengar kata-kata Hu Fei. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Hehe, aku tidak akan menyembunyikannya dari semua orang dari Sekte Dewa Anggrek Kuno. Bahkan jika kalian semua tidak datang hari ini, kami mungkin harus melakukan perjalanan ke tempatmu. Putriku, Hu Fei, percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh planet harimau yang tersembunyi yang dapat dibandingkan dengan kecantikannya. Dia adalah biji mataku. Secara alami, dia akan menikah dengan seorang pemuda luar biasa yang memuaskanku. Kamu bisa merobek kontrak pernikahan ini secara langsung. Ini salinan milik kita. Xiao Xian, ayo, sobek. Kali ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Hu Fei tersenyum saat dia berbicara. Dia mengeluarkan kontrak pernikahan dari cincin interspatialnya dan berjalan ke Wang Xian, menyerahkannya padanya. Adik laki-laki, putriku menyelamatkan hidupmu. Kamu telah melihat situasi saat ini. Putriku dan reputasi ras Hu Wen Celestial tidak dapat dihancurkan. Kamu dapat menggantikannya untuk saat ini. Setelah beberapa waktu, aku akan membiarkan putriku menyatakan bahwa dia tidak cocok untukmu. Dengan cara ini, reputasi putriku tidak akan ternoda. Ini adalah rasa terima kasihmu karena telah menyelamatkan nyawa putriku. Hu Fei berdiri di hadapan Wang Xian. Saat dia menyerahkan kontrak pernikahan, dia mengirimkan suaranya kepadanya. Ini, Wang Xian sedikit bingung. Dia menatap pria parubaya kurus di depannya dengan ekspresi kaget. Ayah, Huyan Er jelas tertegun juga. Dia segera memanggil ayahnya dengan suara rendah. Hu Fei menatap putrinya. Jelas bahwa dia mentransmisikan suaranya kepadanya. F-Cek rubah tua, sungguh F-Cek. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan bingung. F-Cek?
Hanya Fox tua yang bisa memikirkan ini. Anda di sini untuk memutuskan pertunangan. Baiklah, saya juga akan mengumumkan bahwa saya telah memutuskan pertunangan. Saya juga akan mengumumkan bahwa saya telah menemukan menantu laki-laki yang membuat saya lebih puas saat itu juga. Apa F. Cek? Jika pihak-pihak yang terlibat dalam pemutusan pertunangan dalam novel-novel itu memiliki ayah yang luar biasa, tidak akan ada kesepakatan 3 tahun. Sungai mengalir ke timur selama 30 tahun dan sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. Tampaknya Huyan Er bukan satu-satunya yang tidak bermain sesuai aturan dalam hal pembatalan pernikahan. Ayah Huyan Er juga tidak bermain sesuai aturan. Wang Xian memandang Huyan Er di sampingnya dan memperhatikan bahwa wajahnya yang halus terus berubah. Hehe, Wang Xian tersenyum tanpa berkata-kata dan merobek kontrak pernikahan di tangannya dengan lembut. Dia sudah berutang budi padanya. Itu bagus untuk mengembalikannya. Adapun masalah reputasi seperti dibuang atau bercerai, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Dewa Anggrek Kuno tercengang saat melihat pemandangan ini. Mata mereka tertuju pada Wang Xian saat ekspresi mereka terus berubah. Bagus, bagus sekali Hu Fei. Kalian mencari menantu terlebih dahulu. Pria parubaya di sebelah kiri berkata dengan suara rendah dengan ekspresi sedikit marah. Apa ini mereka datang untuk memutuskan pertunangan, tetapi pada akhirnya, pihak lain telah menemukan menantu untuk putri mereka. Apakah itu berarti sebelum pertunangan diputuskan, putra mereka sudah diselingkuhi? Jika ini menyebar, reputasi Sekte Dewa Anggrek Kuno mereka akan ternoda juga. Apa Sekte Dewa Anggrek Kuno, kalian diizinkan untuk menemukan menantu yang baik, tapi aku, Hu Fei, tidak diizinkan untuk menemukan menantu yang baik. Haha. Hu Fei langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi kekalahan mereka. Ketika kakak laki-laki Huyan Er melihat pemandangan ini, sudut mulutnya berkedut. Mata sesepuh di atas panggung berkedip saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dalam situasi seperti itu, bahkan sang putri dan ahli dari Manor Pangeran tidak bisa mengatakan apa-apa. Hu Fei, apakah kamu sengaja membuat Sekte Dewa Anggrek Kuno kita terlihat buruk? Ekspresi lebih dari 20 orang dari Sekte Dewa Anggrek Kuno tidak terlihat bagus seperti yang dikatakan pria parubaya yang memimpin dengan suara yang dalam. Hanya kalian berdua yang datang. Hu Fei berkata dengan dingin saat mereka saling berhadapan. Wajah pria parubaya itu menjadi suram saat ekspresinya berubah. Hu Fei, kamu mengatakan bahwa pemuda ini lebih memuaskan bagimu. Lalu, aku ingin melihat seberapa besar jarak antara anakku dan pemuda yang memuaskanmu ini. Juga, beritahu putraku celah di antara kita. Tiba-tiba, sudut mulut pria parubaya itu sedikit melengkung saat dia berkata dengan suara rendah dengan wajah sedingin es. Biarkan aku tahu perbedaan antara kamu dan aku. Pria muda dari Sekte Dewa Anggrek Kuno itu berteriak. Matanya tertuju pada Wang Xian, dan matanya berbinar. Ketika semua orang mendengar kata-kata pria parubaya itu, mereka tertegun sejenak. Kemudian, mereka mulai tertawa bersama orang-orang dari Sekte Dewa Anggrek Kuno. Mata mereka juga berbinar. Gu Shaotian adalah tuan muda dari Sekte Dewa Anggrek Kuno. Dia memiliki sumber daya terbaik, dan bakatnya juga luar biasa. Dia terkenal di seluruh planet harimau yang tersembunyi. Sekarang, dia baru berusia 30-an, tetapi dia sudah memiliki basis kultivasi di alam setengah dewa tingkat 6. Di seluruh planet, tidak banyak pemuda yang lebih kuat darinya. Lebih jauh lagi, para pemuda yang lebih kuat darinya ini semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal. Pemuda di depannya ini jelas bukan salah satu dari mereka. Jika Gu Shaotian mempermalukannya dengan kejam, itu sama saja dengan mengatakan bahwa Gu Shaotian telah dengan kejam mempermalukan menantu dari ras ilahi Venarubah. Hu Fei buta. Dengan cara ini, Sekte Dewa Anggrek Kuno mereka akan mampu melampiaskan amarah mereka. Itu juga akan menyebabkan reputasi ras ilahi rubah urat ternoda. Membunuh dua burung dengan satu batu. Itu benar. Pandangan ke depan Paman Hu Fei selalu membuatku terkesan. Sekarang Paman Hu Fei telah menemukan menantu yang memuaskannya, aku percaya bahwa itu adalah sesuatu yang aku, Gu Shaotian, tidak bisa bandingkan. Dalam hal ini, saya ingin meminta nasihat dari teman saya ini. Biarkan aku melihat seberapa besar jarak antara kamu dan teman ini. Gu Shaotian mendengar kata-kata ayahnya dan segera keluar. Dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Xian. Itu benar. Secara alami, kalian semua telah mengatakan bahwa putrimu tidak ada bandingannya di dunia. Aku ingin melihat bagaimana menantumu dapat dibandingkan dengan Shaotian. Putri Tian berlari, yang memegangi lengan Gu Shaotian, sedikit melengkungkan bibirnya. Dia menatap Huyan Er dengan provokatif. Tidak, dia belum pulih dari luka-lukanya. Ekspresi Huyan Er sedikit berubah saat melihat adegan ini. Dia segera berkata,
Mari kita bicarakan masalah ini ketika kita punya waktu. Ekspresi Hu Fei juga sedikit berubah saat melihat ini. Dia segera berkata, meskipun dia bisa merasakan bahwa kekuatan Wang Xian telah mencapai alam dewa, masih ada celah antara dia dan Gu Shaotian. Jika mereka benar-benar berdebat, Gu Shaotian pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk mempermalukan Wang Xian. Dia juga akan mempermalukan ras celestial bermotif rubah. Karena masalah ini telah diselesaikan, semuanya, silakan kembali. Pria tua yang duduk di depan juga sedikit mengernyit dan berkata dengan lemah. Dia belum pernah bertemu Wang Xian sebelumnya. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa ini mungkin seorang pemuda yang ditemukan putranya secara acak. Secara alami ada celah besar antara seorang pemuda yang ditemukan secara acak dan Master Sekte Muda dari Sekte Dewa Anggrek Kuno. Kenapa dia akan menjadi keturunan langsung dari klan ilahi bermotif rubah di masa depan? Dia bahkan tidak berani bertarung denganmu. Atau apakah kamu takut dia akan kalah terlalu menyedihkan? Begitu lelaki tua itu menyelesaikan kalimatnya, Putri Tian berlari segera mengangkat kepalanya dan berkata, hehe, ada baiknya orang muda berdebat satu sama lain. Pria seperti apa kamu jika kamu takut? Pria parubaya di samping pria tua itu berkata perlahan. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Paman Hu Fei, apakah menantumu tidak cukup kuat jika demikian, aku bisa membantunya. Gu Shaotian mengambil 2 langkah ke depan dan perlahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Provokasi terang-terangan. Ekspresi Hu Fei sedikit jelek. Dia menatap Wang Xian. Dia terluka. Jangan berdebat dengannya. Hu Yan'er menatap Wang Xian dan berbisik. Jika kamu masih tidak setuju, T.S. Kates, maka ras Huen Celestial kamu benar-benar memiliki selera yang buruk untuk menemukan menantu yang tidak berguna. Pria parubaya di sebelah kiri mengejek. Ayah, ada kemungkinan lain. Pihak lain telah mendengar namaku dan tidak berani bergerak. Gu Shaotian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wang Xian dengan jijik. Kamu tidak berani bergerak. Wang Xian, yang telah berdiri di sana, mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari Sekte Dewa Anggrek Kuno dan mendarat di Gu Shaotian. Dia tersenyum tipis. Dia mengambil 2 langkah ke depan dengan acuh tak acuh. Wang Xian, kamu baru saja bangun. Lukamu belum. Tidak apa-apa, meski lukamu belum pulih, aku masih bisa menghadapinya. Hu Yan'er berkata kepada Wang Xian dengan sedikit khawatir. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia terganggu oleh dia. Apakah Anda bisa? Jangan pergi terlalu jauh. Hu Fei memandang Wang Xian dengan ekspresi jelek ketika dia melihat bahwa mereka telah mencapai tahap ini. Kemudian, dia berkata kepada Gu Shaotian. Pedang dan pedang tidak memiliki mata. Jika kita benar-benar menyakiti teman ini, atau jika dia berlutut di sini, keponakan itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Gu Shaotian berkata sambil tersenyum. Haha, Shaotian, kamu harus memberi wajah pada pamanmu ini. Tidak mudah baginya untuk menemukan menantu yang dia sukai. Tidak baik jika dia merasa malu. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak di samping. Shaotian, beritahu dia betapa bangganya putra surga. Putri Tian berlari menatap Gu Shaotian dengan penuh kekaguman dan berkata dengan kepala sedikit terangkat. Jangan khawatir. Gu Shaotian berjalan perlahan ke tengah aula. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menunjuk ke Wang Xian. Oh tidak, dia mungkin bukan tandingan Gu Shaotian. Pengaruh Gu Shaotian berada di antara generasi muda. Ketika anggota ras rubah melihat pemandangan ini, mereka diam-diam menggelengkan kepala. Sedikit ketidakberdayaan bisa dilihat di wajah mereka. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Wang Xian tiba-tiba muncul, mereka tidak optimis dengan pertempuran ini. Aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Gu Shaotian mengikuti dengan satu tangan dan memegang pedang kayu di tangan lainnya. Dia mengarahkan pedang ke Wang Xian secara provokatif. Sudah berakhir. Hu Yan'er menutupi matanya dan tidak berani melihat pemandangan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki peluang. Wang Xian berjalan perlahan ke tengah dan menatap Gu Shaotian dengan acuh tak acuh. Menarik. Kamu orang paling sombong yang pernah aku lihat. Karena kamu ingin aku melakukan langkah pertama, maka berlututlah. Gu Shaotian mengungkapkan ekspresi cemberut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia berbicara dengan ekspresi dingin. Dengan lambaian pedang kayu di tangannya, pedang kayu yang terkondensasi dari atribut kayu ditebaskan ke arah lutut Wang Xian. Hati-hati, suara Hu Yan'er terdengar dari samping. Di sebelah kiri, semua orang dari Sekte Dewa Anggrek Kuno tersenyum saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Wang Xian melirik pedang kayu yang terkondensasi dari atribut kayu. Anehnya, tatapannya menghilang bahkan sebelum sampai padanya.
Begitu bilah kayu itu menghilang, Gu Shaotian sedikit terpana. Dia menatap Wang Xian dengan takjub dan mata mereka bertemu. Pada saat ini, dia merasakan tekanan yang sangat menakutkan datang ke arahnya. Tekanan ini sekuat penjara. Dia menghadapi dewa kematian yang sangat menakutkan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam sekejap, dahinya dipenuhi keringat dingin dan tubuhnya gemetar hebat. Celepuk. Saat berikutnya, di bawah tatapan kaget semua orang, dia tiba-tiba jatuh ke tanah, wajahnya penuh ketakutan dan gemetar. Tidak, tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Suara ketakutan keluar dari mulutnya. Apa situasi ini? Pada saat ini, ketika semua orang melihat Gu Shaotian tiba-tiba bersujud di tanah, seluruh tubuhnya gemetar dan berteriak untuk tidak membunuhnya, semua orang di aula tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan Gu Shaotian? Cek, apa yang dilakukan Gu Shaotian? Apakah dia kencing ketakutan? Saudara laki-laki Huyan Er adalah yang pertama berseru. Kencing dalam ketakutan. Kata-kata itu bergema di benak semua orang. Tangan Huyan Er yang menutupi wajahnya perlahan menjauh. Dia tertegun saat melihat Gu Shaotian terbaring di tanah, gemetaran. Dia dengan cepat menatap Wang Xian dan melihatnya menatap Gu Shaotian dengan ekspresi tenang. Dia membuka mulutnya sedikit. Shaotian, suara lembut terdengar. Suara itu langsung masuk ke telinga Gu Shaotian. Pada saat ini, lebih dari 20 orang dari seluruh sekte Dewa Anggrek Kuno sedang melihat pemandangan dengan ekspresi yang sangat heran dan malu. Wajah ayah Gu Shaotian sangat suram. Meneguk. Aku. Pada saat ini, Gu Shaotian, yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba terbangun. Tubuhnya gemetar saat dia menatap Wang Xian dengan ekspresi ngeri. Dia buru-buru berdiri dan bersembunyi menuju posisi ayahnya. Ayah, dia auranya terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Dia. Wajah Gu Shaotian pucat. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia menunjuk Wang Xian dan berbicara dengan ketakutan. Tekanan mengerikan yang mencekiknya terkubur jauh di dalam hatinya, membuatnya gemetar tanpa henti. Kamu Shaotian, bangun. Shaotian, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padamu? Pria parubaya itu menatap putranya dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Putri Tian berlari, yang berada di sampingnya, juga mencengkeram Gu Shaotian dengan panik. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Gu Shaotian melihat ayah dan pacarnya dan hatinya sedikit tenang. Namun, ketika dia melihat ke arah Wang Xian, masih ada sedikit ketakutan di matanya. Seseorang sepertimu masih ingin aku berlutut di sini. Kamu bahkan tidak punya hak untuk membuatku bertarung. Aku tidak perlu melawanmu. Wang Xian menatap Gu Shaotian dan berkata dengan tenang. Meskipun dia terluka parah, dia bahkan tidak perlu bertarung melawan seorang demigod. Dia bisa membuat lawannya kehilangan kemampuan bertarung dengan cara dan tekanannya yang mengesankan. Tidak diragukan lagi itu adalah mimpi pipa untuk setengah dewa di level 6 untuk membuatnya berlutut. Bahkan jika Wang Xian tidak menggunakan auranya, dia hanya bisa menggunakan auranya yang telah lama dia lawan melawan banyak pembangkit tenaga listrik. Lawan akan gemetar ketika dia berdiri di sana. Suara menghina memasuki telinga semua orang dan semua orang di aula menjadi bersemangat. Ekspresi orang-orang dari Sekte Dewa Anggrek Kuno sangat jelek. Mereka awalnya ingin menggunakan Gu Shaotian untuk menekan menantu Hu Fei dan membuatnya malu. Namun, mereka tidak pernah menyangka pihak lain hanya akan berdiri di sana tanpa bergerak. Tuan Sekte Muda mereka sangat ketakutan sehingga dia hampir mengencingi celananya. Jika ini menyebar, Master Sekte Muda mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh bintang harimau yang tersembunyi. Bahkan bisa dikatakan bahwa klan Fox Mark Divine tidak puas dengan menantu Gu Shaotian, jadi mereka langsung memutuskan pertunangan dan menemukan yang lain. Dengan cara ini, Kakolt lain akan turun. Sekte Dewa Gulan mereka akan dipermalukan. Putri Tian berlari terlihat sangat malu saat melihat pemandangan ini. Apa yang akan dikatakan orang luar tentang dia? Menjemput tunangan yang tidak diinginkan orang lain. Lebih dari 20 orang berdiri di sana dengan muram. Tubuh pria parubaya itu bahkan gemetar. Haha, seperti yang diharapkan dari menantu ras Huen Celestial kita. Lumayan, lumayan. Di tengah aula, lelaki tua itu berdiri dengan penuh semangat dan memandang Wang Xian dengan kagum. Dia dalam suasana hati yang hebat. Suara riangnya bergema di seluruh aula. Terlepas dari apakah itu menantu asli atau menantu palsu, dia sangat senang dengan masalah hari ini. Terutama karena menantu ini sangat pandai pamer. Aku tidak perlu bergerak melawanmu. Haha, benar, kakak kedua kita dan Yan Er masih punya selera yang bagus. Haha, hanya putra surga yang sombong yang layak untuk Yan Er. Tidak ada orang lain yang layak untuknya. Anggota ras celestial yang dilacak rubah juga tertawa terbahak-bahak. Saat mereka berbicara,
mereka memandang anggota Sekte Dewa Anggrek Kuno dengan mengejek. Kamu apa yang kamu lakukan pada Cao Tian? Putri Tian berlari mengungkapkan ekspresi marah ketika dia mendengar Wang Xian dan kata-kata mengejek lainnya. Dia menunjuk Wang Xian dan menanyainya dengan wajah memerah. Kekalahan adalah kekalahan. Wang Xian memandang Putri Tian berlari dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Anda, Putri Tian berlari tersedak sedikit. Matanya dipenuhi amarah. Fiu, karena Cao Tian kalah darimu, aku ingin menantang Nona Huyan Er. Aku ingin memberitahu Cao Tian bahwa dia tidak memilih orang yang salah. Tatapannya menjadi dingin saat dia melihat ke arah Huyan Er dan berkata dengan dingin. Putri Tian berlari tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi dia juga salah satu wanita cantik terbaik di seluruh planet harimau tersembunyi. Gu Cao Tian menderita kerugian di tangan Wang Xian. Dia ingin mendapatkannya kembali. Hehe, Putri Tian lari, Yan Er kami bukan tandinganmu. Hari ini adalah masalah antara kami dan Sekte Dewa Anggrek Kuno. Sekarang masalah sudah diselesaikan, kita harus mengirim tamu kita pergi. Ketika sesepuh di tengah mendengar kata-kata Putri Tian berlari, dia langsung angkat bicara. Huyan Er memang bukan tandingan Putri Tian lari. Selain latar belakang Putri Tian berlari, dia mungkin juga mengaku kalah. Mengakui kekalahan bukanlah hal yang memalukan. HMPH. Huyan Er melihat provokasi Putri Tian berlari dan cemberut bibirnya dengan sedikit ketidakpuasan. Namun, saat dia melihat wajah pucat Gu Cao Tian di sampingnya, suasana hatinya kembali buruk. Ayo pergi. Pria parubaya dari Sekte Dewa Anggrek Kuno menggeram malu dan berbalik untuk berjalan keluar. Lebih memalukan lagi tinggal di sini. Tian lari, ayo. Gu Cao Tian menarik lengan Putri Tian berlari dan berkata dengan lembut. HMPH. Putri Tian berlari sedikit marah saat dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dengan ekspresi muram. Pria parubaya yang duduk di depannya sedikit berdiri dan berjalan keluar. Ketika dia melewati Wang Xian, dia berhenti sejenak dan mengukurnya. Kemudian, dia pergi tanpa berkata apa-apa. Haha, ini sangat memuaskan. Dia benar-benar datang keras Huwen Celestial kami untuk memutuskan pertunangan. Sebentar lagi, aku harus mempromosikan Sekte Dewa Anggrek Kuno dengan benar. Melihat mereka pergi, saudara laki-laki Huyan Er berkata dengan keras dengan wajah penuh kelegaan. Kali ini, aku harus berterima kasih pada adik laki-laki ini. Adik laki-laki sangat kuat. Dia seharusnya menggunakan auranya untuk menekan Gu Cao Tian sekarang. Jika aku tidak salah, adik laki-laki seharusnya memiliki setidaknya kekuatan Dewa Puncak. Pria tua di depan juga berjalan dengan senyum di wajahnya. Matanya berbinar saat dia menilai Wang Xian. Pak tua, kamu memiliki mata yang tajam. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tubuhnya terluka parah dan dia hanya bisa melepaskan kekuatan puncak setengah dari tubuhnya. Puncak alam dewa. Ini adalah favorit surga. Puncak alam setengah dewa. Ini tak tertandingi di seluruh planet harimau yang tersembunyi. Ketika orang-orang di sekitar ras langit bergaris rubah mendengar kata-kata kepala keluarga mereka, mereka terkejut. Di seluruh klan mereka, hanya ada 3 ahli alam dewa. Mereka berada di puncak alam setengah dewa, yang dianggap sebagai puncak dari klan Dewa Pola Rubah. Yang terpenting, pihak lain masih muda. 2170.